tentang hasil magang 2 yang telah saya laksanakan di sekolah. Yang pertama, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Timur Vega, nomor mahasiswa 2021170020, dan kemudian guru pamong saya adalah Bu Indra Jebua SPD, dan lokasi magang itu di SMK Negeri 1 dan Masyarakat Gunung Soli Selatan. Nah, kemudian tujuan magang 2 yaitu mengenal secara cermat suasana akademik, lingkungan fisik, administratif, dan lingkungan sosial sekolah. Kemudian membangun landasan jati diri calon guru melalui kegiatan pengamatan langsung kultur sekolah. Kemudian melatih mahasiswa mengenal lingkungan sekolah, baik terkait dengan administrasi akademik sekolah maupun situasi dan gambaran lingkungan sekolah secara umum. Kemudian berlatih membiasakan diri dengan keadaan dan tuntutan sekolah dalam rangka mencapai suatu proses pembelajaran yang efektif dan efisien yang bermuara pada capaian prestasi siswa yang berkualitas sesuai yang diamatkan dalam kultur nasional. Nah, kemudian informasi umum tempat sekolah magang, yaitu yang memimpin sekolah tersebut adalah Agus Manugia SPD, kemudian Guru Pamong Imrayanti Jebua SPD. Jadi alamat sekolah ini yaitu berada di Jalan Arah Pulut Binangka, kilometer 9, Purnomo Desa Pulut. Dan akreditasi sekolah ini adalah akreditasi D. Jadi kurikulum yang digunakan di sekolah ini itu ada 2, kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Jadi kurikulum Merdeka itu sudah berlangsung digunakan pada kelas 10, dan kurikulum 2013 yaitu pada kelas 11 dan kelas 12. Nah, yang menjadi visi sekolah ini adalah yaitu terwujudnya lulusan SMK yang berkompeten, berkarakter kreatif, kritis, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional dan global berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada juga itu misi. Misi sekolah ini adalah yang pertama, meningkatkan kegiatan KBM yang berkualitas untuk mencapai kompetensi lulusan yang berstandar nasional dan internasional. Kemudian membudayakan pengalaman nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian menyelenggarakan pendidikan formal kejuruan untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten, berkarakter cerdas, inovatif, kreatif, dan kritis sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan iptek. Kemudian meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi standar. Yang kelima, meningkatkan pembinaan kreativitas, pengembangan diri siswa dalam bidang olahraga, paskas, PNR, pramuka, cinta lingkungan, seni budaya lokal dan nasional. Nah, organisasi sekolah yaitu yang pertama OSIS, kedua pramuka, ketiga paskibra, kelima sanggar, keenam PNR, dan keenam paduan suara. Jadi organisasi sekolah yang ada di sekolah ini adalah ada 6. Kemudian sumber daya manusia di sekolah, yaitu guru, jumlah guru secara keseluruhan di sekolah ini adalah 52 orang. Kemudian siswa secara keseluruhan yaitu 600 orang. Yang berjumlah kelas 10 yaitu 243 orang, kelas 11 207 orang, dan kelas 12 149 orang. Jadi jumlahnya secara keseluruhan tadi itu 600 orang. Kemudian sarana dan prasarana.
perpustakaan 1, WC siswa ada 2 dan WC guru ada 1. Kemudian ruang BK 1, laboratorium ada 4. Yang terakhir ruang komputer ada 2 dan ruang tata usaha ada 1. Kemudian prestasi sekolah. Jadi prestasi sekolah di sini adalah itu sangat membanggakan, yaitu mampu bersaing mengikuti lomba dan selalu optimis. Dan ini adalah di bagian akademik, yaitu adalah sebuah penghargaan. Itu piagam penghargaan dalam mengikuti lomba kemarin. Nah, kemudian hasil kegiatan magang 2. Yang pertama yaitu analisis silabus mata pelajaran. Nah, berdasarkan analisis silabus studi yaitu di silabus mata pelajaran matematika kelas 11 di SMK Negeri 1 Darma Caraka, Gunung Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan struktur pendidikan dan disusun dengan format dan penyajian yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan dan dilaksanakan guru. Jadi ini adalah contoh silabus yang sudah saya buat, itu di hasil screenshot di sebelah kanan. Kemudian disesuaikan dengan kajian tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Kemudian adanya perumusan tentang indikator pencapaian kompetensi. Kemudian analisis silabus mata pelajaran, yaitu di dalamnya terdapat jenis penilaian yang dilakukan berdasarkan pemilihan teknik penilaian yang akan dicapai. Kemudian adanya penentuan alokasi waktu yang menjadi target utama. Jadi dalam pembuatan analisis mata pelajaran ini yaitu harus ada penentuan alokasi waktu. Kemudian kegiatan pembelajaran di dalam silabus dimulai dari konsep sampai penyelesaian soal. Nah, kemudian yang dimulai dalam silabus itu adalah ada 7, yaitu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi IPK, kemudian materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan yang terakhir adalah penilaian. Kemudian analisis perangkat pembelajaran yang digunakan guru. Nah, perangkat pembelajaran yang digunakan guru di bidang studi matematika yang mengajar di SMK Negeri 1 Darma Caraka Sulawesi Selatan dari keempat perangkat pembelajaran yaitu buku teks, baru silabus 1 modul, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran, dan terakhir adalah media. Itu sudah digunakan oleh guru di SMK Negeri 1 Darma Caraka Sulawesi Selatan sendiri, terkhusus mata pelajaran matematika yang telah menerapkan tempat dan telah memiliki arsip tersendiri. Kemudian analisis strategi pembelajaran. Nah, berdasarkan analisis dokumentasi berupa RPP yang diperoleh dari guru kelas 11 semester 1 dan 2 di SMK Negeri 1 Darma Caraka tentang strategi pembelajaran yang digunakan guru dalam proses pembelajaran mengajar, guru sudah menggunakan strategi pembelajaran karena pada RPP guru sudah mencantumkan penggunaan strategi pembelajarannya. Kemudian dalam hal ini masih ada pula strategi pembelajaran yang kurang digunakan oleh guru pada kegiatan pembelajaran siswa karena strategi pembelajaran yang digunakan guru setiap hari itu, setiap kelas itu berbeda-beda, itu menyesuaikan materi pembelajaran yang akan diterapkan. Kemudian proses pembelajaran guru lebih banyak menggunakan strategi pembelajaran langsung dan menggunakan dengan strategi interaktif. Terlihat dari beberapa metode pembelajaran yang digunakan, yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan pemberian tugas. Jadi metode selalu ada dan digunakan pada PP kelas 11. Kemudian telah sistem penilaian.
siswa atau juga disebut instrumen penilaian siswa seperti penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, dan penilaian kompetensi keterampilan. Jadi ini adalah sistem penilaian yang digunakan guru. Nah, di dalam sistem penilaian keterampilan yang ini adalah kemampuan bekerja sama. Itu adanya kemampuan bekerja sama, adanya kemampuan menjelaskan kepada temannya, kemudian keaktifan dalam kelompok. Kemudian penilaian pada pengetahuan, yaitu kemampuan menguasai materi dengan menjawab soal-soal yang diberikan. Kemudian pada penilaian sikap, yaitu ada sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian penyusunan RPP. Nah, berdasarkan hasil telah RPP Guru SMK Negeri 1 Darmacaraga Sulawesi Selatan, mata pelajaran matematika kelas 11 komponen penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sudah membuat berupa identitas sekolah, mata pelajaran, kelas semester, alokasi waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan langkah kegiatan pembelajaran, alat dan sumber belajar, penilaian, indikator pencapaian, teknik penilaian bentuk instrumen dan model pembelajaran. Jadi pada penyusunan RPP di SMK Negeri 1 Darmacaraga ini adalah sudah sesuai, meskipun masih belum 100% dibilang sudah memenuhi aturan perundang-undangan. Kemudian penyusunan bahan ajar. Nah, penyusunan bahan ajar ini adalah yang sudah saya buat sendiri. Yaitu bahan ajar itu modul yang saya susun adalah matriks. Jadi ini adalah hasil screenshot bahan ajar saya. Nanti ada juga di dalam laporan. Yaitu dalam penyusunan bahan ajar yang digunakan guru di matematika SMK Negeri 1 Darmacaraga, yaitu selain buku paket guru dan siswa kelas 11. Kemudian pembuatan media pembelajaran. Nah, berdasarkan pengamatan saya, media pembelajaran yang digunakan oleh guru PAMU saya tidak ada. Itu karena guru PAMU itu hanya mengandalkan buku teks guru dan buku teks siswa. Dan kemudian tetapi guru PAMU saya mengarahkan saya untuk tetap membuat media pembelajaran, yaitu yang berupa PowerPoint. Kemudian ini adalah hasil screenshot media pembelajaran yang sudah saya buat dan yang akan saya terapkan nanti di magang 3. Kemudian pembuatan lembar kerja peserta didik atau LKPD, yaitu ini adalah lembar kerja peserta didik yang sudah saya buat. Itu kemudian berdasarkan pengamatan saya dalam penyusunan LKPD oleh guru PAMU saya, berdasarkan materi yang tertera dalam RPP dan juga dalam teks, hanya saja LKPD yang dibuat di dalamnya beberapa hal, yaitu identitas siswa, tujuan pembelajaran, petunjuk, kegiatan masalah atau pemahaman masalah, merumuskan masalah dan kesimpulan, kemudian yang terakhir adalah memberikan soal latihan. Kemudian penyusunan alat evaluasi. Nah, ada pun alat evaluasi yang dibuat, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap, spiritual dan sosial. Pada penilaian pengetahuan akan dinilai kemampuan bekerja sama, kemampuan menjelaskan kepada temannya, keaktifan dalam kelompok. Kemudian pada penilaian pengetahuan akan diukur atau dinilai kemampuan siswa dalam memahami materi lewat soal-soal. Dan juga pada penilaian sikap akan dinilai sopan santun, berdoa, dan jujur, disiplin, dan lain-lain. Nah, itu kesimpulan. Di dalam pelaksanaan pengamatan yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Darmacaraga terkait dalam pelaksanaan magang 2 mengenai telah praktek pembelajaran, bisa disimpulkan bahwa dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru sudah dilandasi dengan perangkat pembelajaran. Setiap guru masuk ke dalam kelas untuk memaparkan suatu materi, guru selalu memperhatikan atau selalu menyampaikan materi pembelajaran berdasarkan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat. Itu perangkat pembelajaran tersebut berupa RPP, LKPD, silabus, bahan ajar, dan
pembelajaran dan alat evaluasi yang mana didasarkan pada kurikulum yang diterapkan di sekolah dan disesuaikan dengan keadaan. Nah, demikian laporan hasil magang 2 yang sudah saya laksanakan di sekolah di SMK Negeri 1 Dharma Caraka. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih ya Om.